Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan, kalau biasanya ini sharing bareng Bawaslu. Oh iya. Ya, jadi kalau sekarang ini ngobrol bareng Bawaslu aja. Siap. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini tadi kita todong untuk acara kita pada hari ini dalam acara ngobrol bareng Bawaslu bersama dengan Bu Ninik Solihah, Komisioner KPU Kota Blitar, Divisi Data. Nggih Mbak Ninik nggih. Iya. Nggih. Kita ngobrol santai aja untuk acara pada hari ini. Sugeng siang Mbak Ninik. Siang. Nggih, matur suwun Siap. sudah datang ke kantor Bawaslu untuk berkoordinasi ini tadi. Alhamdulillah kita mendapatkan narasumber untuk acara pada hari ini dengan dadaan. Kita ngobrol santai aja. Bagaimana kegiatannya KPU pada bulan-bulan ini, Mbak? Baik, terima kasih Bu Ruci. Saya sudah lama sekali nih nggak ketemu ya, cuma ngobrol-ngobrol via telepon saja. Nggih. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk ngobrol bareng atau sharing di teman-teman Bawaslu. Yang kedua, saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman Bawaslu terkait dengan Selasa Berkebaya. Saya apresiasi sekali apa yang menjadi kegiatan dari Bawaslu Provinsi ya. Inisiatif ini sangat menginspirasi. Saya juga lupa kalau hari ini tadi hari Selasa dan saya berkunjung Bawaslu kalau Selasa Berkebaya. Jadi apapun itu yang jelas saya sangat mendukung dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman Bawaslu terkait dengan Selasa Berkebaya karena ini merupakan perwujudan dari salah satu mewarisi atau menghidupkan kembali khasanah budaya kita terkait dengan terutama kebaya di khususnya di Jawa Timur. Yang kedua, alhamdulillah anjang sana atau dolan saya ke Bawaslu ini insya Allah berkah karena tadi memang niatan kita silaturahmi yang pertama, yang kedua memang ada rencana semacam memang kami diamanatkan untuk berkoordinasi, terutama tadi kalau Bu Ruci tanya kepada saya kegiatan KPU apa, khususnya di divisi saya perencanaan data dan demokrasi di KPU Kota Blitar ini kita sedang persiapan untuk pelaksanaan PDBB yang insya Allah tadi sudah sampaikan ke Bu Ruci, nanti untuk triwulan kedua di 2025 ini akan kita laksanakan rekap secara berjenjang. Jadi untuk tingkat kabupaten kota itu ada 3 bulan sekali. Nanti insya Allah secara serentak secara nasional yang tidak ada sengketa atau permasalahan di sengketa di MK dan tidak PSU ini sudah melaksanakan PDBB. Insya Allah secara serentak akan ada rekap di tingkat kabupaten kota di tanggal 2 Juli. Untuk masalah waktunya atau jamnya saya pikir itu menyesuaikan di tingkat kabupaten kota, tapi keserentakan di tanggal 2 itu kemudian yang menjadi catatan buat kita. Yang berikutnya terkait dengan PDBB ini memang banyak sekali, salah satunya yang kita koordinasikan ke Bawaslu hari ini adalah bagian daripada amanat yang kemudian kita bangun secara sinergi ini atau semangat untuk melaksanakan PDBB ini. Saya yakin juga dibarengi dengan kemarin saya juga baru menerima share-sharean SE Bawaslu 29 terkait dengan pengawasan PDBB itu. Nah, saya pikir ini adalah momen yang sangat tepat ketika saya dan tim berkunjung ke teman-teman Bawaslu untuk melakukan koordinasi terkait dengan kalau di Bawaslu pengawasan terkait PDBB. Nah, mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan Bu Ruci terkait dengan PDBB ini. Alhamdulillah kami di Kota Blitar, khususnya kami KPU dan Bawaslu, seperti yang panjenengan lihat
Kalau kemudian tidak ada sinergi, saya yakin saya juga tidak akan ke sini dan mohon maaf mau untuk ngobrol terkait dengan apa sih PDBB itu. Bahkan terbuka saja, kami di KPU itu baru ini Bu Ruci, baru sempat mensosialisasikan di luar daripada lewat medsos. Kami baru ke partai politik karena kemarin kami ada agenda roadshow ke partai politik, memberikan sedikit tali asih dan ucapan terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif menyukseskan Pilkada 2024. Yang berikutnya tentu saja saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman Bawaslu Kota Blitar khususnya karena diberi kesempatan untuk sharing yang sebenarnya hari ini saya datang ke sini salah satu tujuannya adalah itu, dan alhamdulillah disambut baik. Kalau penjenengan ini tadi menyebut menodong saya, justru sebaliknya saya anggap ini adalah suatu berkah yang kemudian rezeki itu kan datangnya nggak tahu dari mana. Semoga apa yang kami sharingkan nanti berdua ini bisa menjadi satu inspirasi atau pengalaman buat teman-teman semuanya, baik itu sahabat-sahabat dari Bawaslu maupun dari KPU, karena insya Allah pelaksanaan PDBB di Kota Blitar harapan kami tentunya berjalan dengan lancar. Terbukti saya datang ke sini itu memberikan satu informasi bahwa nanti kita akan melaksanakan rekap di tanggal 2, tetapi bukan hanya itu, nanti teman-teman Bawaslu juga punya banyak sekali pertanyaan saya kira yang kemudian bisa kita sampaikan di forum ini. Mungkin begitu Bu Ruci. Terkait dengan data pemilih berkelanjutan, itu kan seringkali masyarakat tidak paham gimana sih kalau saya misalnya yang baru perekaman atau misalnya atau yang belum masuk di PT yang kemarin itu apakah bisa datang ke KPU ataukah ada hotline dari KPU untuk terkait PDBB. Iya. Oke, terima kasih Bu Ruci. Jadi benar sekali. Mungkin sementara saya sampaikan dulu ada perbedaan yang amat sangat signifikan antara PDBB di tahun 2020 dengan PDBB di tahun 2025. Yang pertama, di 2020 base data kita adalah DPT 2020. Tetapi untuk di 2025 ini kita menerima DP4 baru. DP4 itu data yang kita terima adalah data yang belum terrekod di penetapan DPT 2024 sampai dengan saat ini. Nah, itu yang membedakan kenapa kemudian PDBB yang sekarang kok KPU kelihatannya lebih santai ya, begitu, atau terkesan tidak ada gerakan atau kegiatan yang kemudian turun coktas dan sebagainya. Tapi memang kami menerima DP4. Nah, ini yang kemudian kenapa kami perlu sharingkan ke Bawaslu, karena saya yakin DP4 yang kita terima itu yang seperti penjelasan tadi sampaikan, bahwa ketika meyakinkan bahwa saya sudah 17 tahun, saya memastikan bahwa saya sudah terdaftar atau belum, dan saya ada di daftar pemilih atau tidak, bolehkah saya datang ke KPU? Boleh, silakan saja untuk mengecek. Kalau tapi mungkin penjenengan Bapak Ibu semuanya, teman-teman, mas, mbak yang kemudian hari ini repot, tapi saya memastikan nanti di 2029 saya mau menggunakan hak pilih saya, apakah saya sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum, bisa cek dptonline.kpu.go.id, itu memastikan sudah terdaftar atau belum. Tapi kalau saya juga mau cari informasi yang lain terkait dengan PDBB ini atau mencari info-info terkait dengan kepemiluan atau pilkada, saya datang ke KPU, monggo silakan. Kami juga ada yang namanya helpdesk KPU yang nanti kita
cantumkan di sini ya. Nanti ada nomor kalau bahasanya KPU hotline gitu ya. Iya. Kalau kita helpdesk PDBB di KPU nomornya bisa menghubungi itu. Dan bagi teman-teman yang belum paham apa itu PDBB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu adalah suatu program yang diadakan oleh KPU, itu memutakhirkan data dari pemilu atau pilkada sebelumnya, baik itu pemilih baru, kemudian TMS tidak memenuhi syarat, dan pemilih ubah data. Jadi sudah masuk dalam data pemilih tapi datanya tidak sesuai atau ada perubahan elemen data, maka bisa termasuk di antara di situ. Jadi 3 elemen data ini yang kemudian kita laksanakan di PDBB 2025. Cuman basis datanya adalah kita menerima DP4. Nah, DP4 untuk PDBB 2025. Yang membedakan itu saja. Terus mungkin yang dapat saya sampaikan juga dari bukan hanya pemilih baru Bu Ruci, tapi termasuk diantaranya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat pasca penetapan DPT kita di 2024 itu juga kita terima. Nah, informasi up to date nanti itu juga ada DP4 tambahan, mungkin itu terkait data TMS tidak memenuhi syarat, baik itu meninggal, yang kedua mungkin ada alih status, atau pemilih pindah keluar masuk. Bisa jadi nanti yang satunya adalah bisa kemungkinan karena ini dilaksanakan se-Indonesia, sangat mungkin ketika nanti ada data ganda karena proses keluar masuk, jadi mutasi keluar masuk dari daerah satu ke daerah yang lain, mungkin secara administrasi itu tidak tercover dan akhirnya dia menjadi pemilih baru di tempat yang baru, tetapi administrasi di tempat yang lama belum dicoret. Nah, mungkin nanti banyak cross check antara kita KPU dengan teman-teman di Bawaslu terkait data-data tersebut. Mungkin begitu, Pak. Ini tadi kan dikatakan sama Bu Nini kalau data yang digunakan sebagai data basic datanya itu adalah DP4 yang diterima oleh KPU. Apakah KPU Kota Blitar itu hanya berpatokan pada data DP4 itu saja atau berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Kota Blitar? Nah, terima kasih Bu Ruci. Jadi kita tidak, memang base datanya atau basic datanya adalah dari DP4 yang kita terima. Namun tidak kemudian kita berdiam diri saja terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang pertama, kami harus tetap berkoordinasi. Base data itu adalah sebagai sumber atau sebagai istilahnya makanan pokok, yang kemudian menyajikan makanan ini nanti hanya misalkan nasi tok, itu rasanya kan juga berbeda. Iya. Ketika kita ada sandingan atau ada makanan pendamping, lauk atau minuman apapun itu. Nah, ini tidak melulu pada base data atau DP4 yang kita terima saja, karena saya yakin dari DP4 yang kita terima, kalau untuk pemilih, jadi mungkin saya spill sedikit ya Bu Ruci ya, DP4 yang kita terima kemarin di bulan Juni ini itu ada sekitar 2.500 sekian yang kita terima. 2.200 sekiannya itu adalah pemilih baru. Pemilih baru di sini bukan berarti dia baru 17 tahun, tidak hanya itu, tetapi itu termasuk pemilih baru itu adalah Purna TNI Polri yang kemudian sampai dengan saat ini itu sudah purna. Jadi pemilih baru itu adalah pemilih yang kemudian tidak terdaftar di DPT 2024 itu. Namun untuk yang pemilih baru yang benar-benar 17 tahun itu kita terima hanya sampai dengan Desember 2025. Jadi mohon menjadi acuan buat teman-teman semuanya. Nanti kita laksanakan PDBB ini untuk rekap di tiap kabupaten kota, kita laksanakan 3 bulan sekali. Mungkin menyenang juga pertanyaannya kami ke Bawaslu kok baru di bulan Juni, kenapa? Karena di triwulan pertama itu adalah masih masa tahapan. PDBB ini dilaksanakan di non tahapan. Itu begitu. Terus kemudian di tingkat
provinsi nanti ada per semester, dan di tingkat nasional ada akhir tahun nanti, yang mungkin Bu Ruci juga tidak asing, kita akan ada tabrak data begitu ya di se-Indonesia nanti ngecunkan apakah benar yang bersangkutan ini adalah warga Kota Blitar atau di luar daripada itu, dengan bukti otentik tentunya begitu. Siap. Berarti yang pertama adalah data DP4, kemudian koordinasi dengan pihak terkait sehingga kita mendapatkan rekap pada tanggal berapa Mbak? Tanggal 2 Juli ya. Yang pertama ini rekap tanggal 2 Juli itu, kemudian per 3 bulan akan ada rekap secara berjenjang dan berkelanjutan ya. Mungkin itu ya, sudah banyak yang kita dapatkan pada hari ini, dan saya sangat berterima kasih dengan Bu Nini atas kedatangan di Bawaslu Kota Blitar. Kalau ini tadi saya todong merupakan berkah, ini saya harapkan juga berkah bagi masyarakat Kota Blitar, sehingga masyarakat Kota Blitar tahu bahwa kita sebagai penyelenggara itu meskipun tanpa tahapan kita masih tetap bertahapan. Jadi meskipun kita tanpa tahapan pemilihan ataupun pemilu, tapi kita tetap bekerja untuk mengawal hak pilih dari masyarakat Kota Blitar. Kita dari Bawaslu berharap bahwa hak pilih di Kota Blitar itu tetap terpenuhi, tetap terlayani oleh KPU Kota Blitar. Kalau tadi di KPU ada untuk misalnya masyarakat itu mau mendaftarkan dirinya atau mau merubah data itu bisa. Kalau kita di Bawaslu kita juga ada posko aduan masyarakat ya untuk terkait dengan DPPB ini. Jadi masyarakat boleh datang ke kita dari Bawaslu untuk mengadukan kalau misalnya ada data yang perlu dirubah ataupun belum masuk DPT. Jadi kita bisa buka posko aduan masyarakat di Bawaslu Kota Blitar di Jalan Tanjung 109 Kota Blitar. Kemudian untuk akhir dari acara ini kita minta closing statement dari Bu Nini terkait dengan acara pada hari ini. Monggo. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman Bawaslu Kota Blitar. Alhamdulillah bisa bergabung di sini. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Blitar, ini PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bukan hanya kegiatan KPU semata, tetapi ini lebih pada bagaimana kita memberikan apresiasi, menunjukkan atau memberikan data yang berkualitas kepada masyarakat Kota Blitar lewat PDPB ini. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada pengawasan dari teman-teman Bawaslu Kota Blitar. PDPB ini akan lebih bermanfaat lagi ketika panjenengan juga bisa melaporkan, bukan hanya memastikan bahwa kita sudah terdaftar sebagai pemilih, tetapi panjenengan juga bisa melaporkan, mengadukan baik itu ke KPU maupun ke Bawaslu. Silakan saja, karena tujuan kami sama, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di KPU dan Bawaslu kita sama-sama mengawal yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Satu, untuk memastikan bahwa Anda benar-benar terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, panjenengan memastikan bahwa tidak ada pemilih yang kemudian tidak memenuhi syarat masih terdaftar sebagai pemilih. Yang ketiga, ketika ada elemen data yang kemudian dari Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian ada yang keliru atau ada perubahan, silakan juga dimasukkan kepada kami untuk dilakukan perubahan, sehingga data yang masuk di kita itu sama persis dengan seperti atau identitas kependudukan jenengan secara lengkap. Yang berikutnya kami menghimbau kepada masyarakat Kota Blitar, khususnya sahabat-sahabat Bawaslu, kinerja kami tidak akan bisa baik, tidak akan bisa sempurna ketika tidak ada arahan, tidak ada saran perbaikan, tidak ada tanggapan dari masyarakat, atau tidak ada pengawasan yang melekat dari teman-teman Bawaslu Kota Blitar. Oleh sebab itu, mohon sekali lagi, kegiatan ini adalah bagian daripada upaya kami
KPU Kota Blitar, Bawaslu Kota Blitar, penyelenggara di Kota Blitar untuk memberikan data yang jauh lebih baik untuk pemilu 2029. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman Bawaslu sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini kepada kami KPU Kota Blitar. Mungkin itu Bu Ruji. Iya. Terima kasih Bu Nini. Itulah tadi teman-teman dan sahabat Bawaslu yang ada di Kota Blitar, ngobrol bareng Bawaslu, sharing bareng Bawaslu pada hari ini. Nantikan sharing bareng Bawaslu pada episode-episode berikutnya yang pasti lebih bermanfaat. Dan akhirnya kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.